Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Audit Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan menggunakan COVID 2019. Perkenalkan, saya Agus Putra Singkih dengan NIM 2004411000153. Dosen pengampu saya yaitu Bapak Muhammad Yusuf ST MMT PhD. Untuk latar belakang instansi, Dinas Kominfo Bangkalan merupakan salah satu perangkat daerah yang bertugas membantu kepala daerah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, khususnya bertanggung jawab di bidang komunikasi dan informatika. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan mempunyai tugas melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pelaporan, dan bimbingan teknis di bidang komunikasi dan informatika. Keberhasilan di dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada jaringan informasi dan komunikasi pada hakikatnya menumbuhkan motivasi masyarakat, lembaga-lembaga institusi masyarakat, serta memberikan pelayanan berupa penjelasan berbagai program pemerintah yang mampu berfungsi sebagai sarana untuk mencapai hasil pembangunan yang telah ditetapkan. Tantangan ke depan yang dihadapi Diskominfo Bangkalan semakin berat dan kompleks. Di satu sisi dituntut untuk meningkatkan mutu pelayanan yang terwujud di dalam penyajian informasi yang mutakhir dan akurat. Namun di sisi lain, kendala keterbatasan sumber daya manusia atau SDM. Visi misi Dinas Kominfo Bangkalan yaitu visi terwujudnya tata kelola komunikasi dan informatika menuju pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pelayanan publik. Untuk misinya adalah 1. Meningkatnya kemampuan sumber daya aparatur dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. 2. Meningkatnya kapasitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, meningkatnya tata kelola sistem informasi untuk pelayanan publik. Kemudian, untuk mengaudit sebuah teknologi informasi, kita harus melakukan tahap pemilihan IT proses melalui identifikasi enterprise goals. Apa itu enterprise goals? Tahap identifikasi awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi tujuan bisnis dan sasaran Dinas Komunikasi dan Teknologi Informasi yang akan diselaraskan dengan Enterprise Goals sesuai standarisasi COVID 2019 yang ada pada modul kedua, sesuai dengan visi, misi, dan tujuan perusahaan. Berikut ini merupakan detail mapping Enterprise Goals yang didapatkan berdasarkan visi misi dan dihubungkan dengan balance scorecards menurut COVID 2019. Dan ini adalah identifikasi Enterprise Goals sendiri. Seperti yang kita ketahui, visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Bangkalan yaitu adalah terwujudnya tata kelola komunikasi dan informatika menuju pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pelayanan publik. Hal itu sesuai dengan yang ada pada COVID, yaitu EG10. Enterprise Goals-nya adalah keterampilan, staff, motivasi, dan produktivitas. Balance scorecard-nya atau BS-nya adalah customer. Lanjut. Kemudian setelah melakukan identifikasi enterprise goal, kita melakukan identifikasi alignment goals, yaitu tahapan identifikasi kedua yang dilakukan setelah mengidentifikasi enterprise goals adalah dengan mengidentifikasi alignment goals dari enterprise goals yang didapatkan sebelumnya. Dengan cara menentukan alignment goals adalah dengan melalui mapping table dari enterprise goals yang didapatkan dengan nilai P yaitu primer yang tertera pada COVID 2019. Dari pemetaan identifikasi enterprise goals telah dapat dilihat alignment goals yang nantinya dapat selaras dengan bisnis perusahaan. Berikut ini merupakan pemetaan identifikasi alignment goals dari enterprise goal. Berikut ini merupakan mapping enterprise goal to alignment goals. Yang pertama, kita harus menentukan enterprise goals-nya yaitu EG10. Kemudian kita selaraskan dengan P primer yaitu AG12. Seperti itu. Kemudian lanjut. BSC Customer Reference EG10 Enterprise Goals, keterampilan staff, motivasi, dan produktivitas. Alignment goals-nya adalah AG12, staff yang kompeten dan termotivasi dengan pemahaman bersama tentang teknologi dan bisnis. Berikut ini adalah detail mapping alignment goals. Yang pertama, dari enterprise goals menuju alignment goals. Kemudian langkah selanjutnya adalah identifikasi governance dan management objective atau GMO. Pada tahapan selanjutnya adalah menentukan governance and management objective yang sesuai dengan alignment goals. Cara menentukan GMO adalah dengan melalui mapping table dari alignment goals yang didapatkan dengan nilai P yaitu primer yang tertera pada COVID 2019.
GMO ini akan menjadi data yang dievaluasi dengan melakukan pengambilan data berikutnya ke dalam bentuk kuesioner. Berikut mapping governance and management objective dari alignment goals. Alignment goals-nya adalah IG12. Governance dan manajemen objektifnya yang didapat adalah APO 707, HPO 08 dan BAI 08. Oke. Selanjutnya RACI chart. Setelah menentukan pemilihan IT proses, kita harus melakukan atau menentukan RACI chart-nya. Menurut ISACA 2000 yang diterbitkan pada 2018 dalam buku COVID 2019 Governance and Management Objectives, RACI atau Responsible, Accountable, Consulted, Informed adalah matriks atau komponen tata kelola struktur organisasi tentang tingkat tanggung jawab, aktivitas dan akuntabilitas yang mencakup peran individu serta struktur organisasi, baik dari bisnis maupun TI. Berikut ini penjelasan mengenai RACI chart. Yang penjelasan yang pertama itu tentang responsible. Peran bertanggung jawab yang dilambangkan dengan huruf R menjelaskan tentang siapa yang mengambil peran operasional utama dalam memenuhi praktik dan menciptakan hasil yang diinginkan, yang merujuk pada siapa yang menyelesaikan tugas dan siapa yang menjalankan tugas. Responsible. Kemudian accountable. Peran akuntabel membawa akuntabilitas secara keseluruhan. Prinsipnya, akuntabilitas tidak bisa dibagikan. Hal ini merujuk pada siapa yang bertanggung jawab atas keberhasilan dan pencapaian tugas. Kemudian consulted, yaitu peran yang dikonsultasikan, memberikan masukan untuk praktik. Hal ini merujuk pada siapa yang memberikan masukan atas peran yang bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dari unit lain atau mitra eksternal. Contohnya, consulted ini adalah CEO atau chief CEO. Kemudian yang informed, peran yang diinformasikan, menjelaskan tentang siapa yang diinformasikan tentang pencapaian dan atau hasil dari praktik. Hal ini merujuk pada siapa yang menerima informasi. Kesimpulan, berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan, secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan, antara lain peningkatan kualitas layanan publik, yang kedua peningkatan koordinasi dengan stakeholder, yang ketiga peningkatan akuntabilitas. Baik, itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.